Selamat datang di Kalasa Gadget. Hari ini bersama saya Christopher, seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujurnya tanpa di-endorse oleh suatu brand manapun. Dan buat kalian yang udah penasaran laptopnya kayak gimana, kita cek b-rollnya sambil ngopi dulu. Will, tolong laptopnya dong. Oke, thank you. Dan seperti yang bisa kalian lihat di thumbnail dan juga b-roll tadi, ini adalah laptopnya MSI Delta 15 A5 EFK dengan menggunakan prosesor Ryzen 7 5800H dengan 8 core 16 thread dan arsitektur Zen 3. Lalu dia juga base clock speed-nya ada di 3,2 GHz dan boost-nya mencapai 4,4 GHz. Lalu untuk fabrikasinya menggunakan teknologi 7 nanometer FinFET dan maksimum TDP ada di 45 watt. Lalu untuk RAM-nya dia 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel atau yang terpasang 8x2. Dan untuk storage-nya sudah menggunakan SSD PCIe NVMe yang berkapasitas 1 TB. Lalu grafiknya dia menggunakan dual graphics dengan AMD Radeon Graphics dengan Vega 8 dan dedicated-nya Radeon RX 6700M 10 GB GDDR6 160 bit dengan TGP-nya waktu kita uji itu sekitar 100 watt. Tapi waktu kita coba-coba browsing di internet nggak ada sumber yang menyertakan TGP laptop ini berapa. Jadi buat kalian yang tahu mungkin bisa mencerahkan kita di kolom komen di bawah. Lalu untuk harganya sendiri dia ada di Rp27.999.000 dengan garansi global 2 tahun. Kita ngomongin soal body dan desain dari laptop ini. Laptop ini tuh di-branding MSI sebagai laptop gaming yang ultra thin, lightweight dengan high performance. Dan bisa dilihat sendiri kalau tampilan Delta ini nggak terkesan gambot dan kegedean. Untuk dimensinya dia punya panjang di 35,7 cm, lebarnya di 24,7 cm, dan ketebalan di sisi paling tebalnya di 1,9 cm. Dan untuk bobotnya sendiri MSI berhasil mendesain laptop ini dengan bobot di bawah 2 kg, yaitu di 1,9 kg. Bodinya juga kokoh menggunakan material full aluminium. Ya, laptop dengan harga 20 juta ke atas kalau masih menggunakan plastik polikarbonat agak kebangetan ya. Lanjut ke bagian desainnya, di area punggung layar benar-benar clean. Lalu ada logo burung elang atau burung phoenix yang biasanya melekat sama MSI Bravo. Dengan badge kotaknya nih dibikin timbul. Lalu di bagian bawah punggung layar, di masing-masing bagian kiri dan kanan ada satu buah exhaust port yang bentuknya itu heksagonal. Kalau saya pribadi sih kurang suka sama desainnya. Kalau menurut kameramen gimana? Buat kalian yang punya komen soal desain kayak gini, silahkan tulis kolom komen ya. Oh ya, buat layarnya sendiri, dia bisa dibuka hingga 180 derajat untuk dijadikan dalam mode screen sharing. Lanjut kita bahas soal layarnya. Dia ini bisa dibuka dengan satu tangan, konstruksinya bagus banget. Dan juga bobble dan flexing yang dialami layar ini tuh cukup minim, seperti yang bisa kalian lihat. Untuk ukuran layar sendiri, dia 15,6 inch dengan resolusi Full HD 1920 x 1080. Dan sayangnya dia masih menggunakan panel IPS level. Untuk color gambutnya sendiri udah sangat bagus karena dia menggunakan 100% DCI P3. Jadi bukan cuma cocok untuk para gamer, tapi buat kalian yang bekerja di dunia profesional seperti fotografer, videografer, lalu konten kreator dan editor, semuanya masih bisa pakai laptop ini. Untuk kecerahan layar, nggak ada informasi di internet yang menyertakan secara jelas dia kecerahan layarnya berapa, tapi kita menggunakan software display SDR test dan kita dapatkan angka di sekitar 250 sampai 300 nits. Untuk refresh rate-nya dia sudah 240 Hz dan dibekali dengan teknologi FreeSync dari AMD. Turun ke area keyboard dan palm rest-nya. Untuk bagian keyboard, feel mengetiknya tuh enak, dia empuk dan punya backlit RGB, tapi yang disayangkan warnanya ini masih menggunakan warna yang agak jadul. Mungkin bisa di-upgrade lagi dari MSI ya. Untuk shortcut-nya ada beberapa. Yang pertama, function dengan tombol escape. Itu untuk mengganti toggle function lock. Lalu ada function dengan F5 untuk nge-mute mic. Function dengan F6 untuk shutter webcam. Lalu function F7 untuk toggle power mode. Jadi kita nggak perlu secara manual buka software MSI Center untuk ganti power mode-nya. Lalu yang terakhir ada function F12 untuk rotate screen di mode screen sharing. Untuk touchpad-nya sendiri dia sudah didukung Windows Precision Driver dan ukurannya ini 11-12 sama tombol spasi. Jadi nggak gede-gede banget, tapi masih cukup untuk digunakan bernavigasi di layar 15,6 inch ini. Untuk kayak ports-nya di sebelah kanan ada Kensington Lock, lalu HDMI,
satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2 yang juga support DisplayPort, dan juga satu buah USB Type-A 3.2 Gen 2. Sedangkan di bagian kirinya ada satu buah port untuk DC in, power input, lalu satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2, USB Type-A 3.2 Gen 2, dan satu buah audio combo jack 3,5 mili. Ngomongin soal beberapa fitur yang terdapat di laptop ini, yang pertama dari segi konektivitas, dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6E atau 6E dan juga Bluetooth 5.2. Lalu terdapat software MSI Center, tempat kita mengatur segala hal terkait performance laptop ini, termasuk ngatur backlit RGB dari keyboardnya. Lalu audionya sudah didukung oleh Nahi Mic yang katanya sih sound quality-nya itu sudah bagus banget. Tapi yang saya notice dia itu soundnya agak mendem, jadi lebih ngeboost di bagian low-nya dan cocok banget buat para gamers, tapi untuk dengerin musik masih kurang. Dan ada teknologi AMD Smart Shift karena dia sudah menggunakan prosesor dan graphic card yang sama-sama dari AMD. Dia bisa secara dinamis memindahkan daya laptop antara CPU dan GPU untuk memaksimalkan performa saat gaming ataupun saat content creating. Lalu ada juga fitur modern standby di mana MSI bikin laptop ini tuh dari mode sleep sampai layar nyala itu di bawah 1 detik. Kenceng banget. Lalu juga untuk coolingnya dia sudah menggunakan Cooler Boost 5 dengan 2 buah fan dan 6 buah heat pipe. Dan ini adalah webcam dari MSI Delta 15 ini. Dia menggunakan 720 pixel dengan 30 fps layaknya webcam pada umumnya. Dan ini kualitasnya sih kita bisa bilang di bawah standar ya. Kalau di laptop lain yang udah pernah saya review, biasanya noise-nya tuh cuma di bagian background aja yang agak gelap, sedangkan di bagian muka itu masih kelihatan cukup clear, sedangkan di laptop ini benar-benar semuanya itu banyak noise-nya. Kita praktekin juga soal isi shutternya. Function F6, dia we can find your camera, nggak bisa ngedetect kamera. Gitu. Lanjut ke inti dari video review kali ini, yaitu pengujian performance. Semua pengujian kita lakukan di mode performance untuk dapat hasil paling maksimal. Yang pertama menggunakan software Crystal Disk Mark untuk ngecek speed SSD-nya, dan kita dapatkan kecepatan read-nya ada di 2399, sedangkan write-nya di 1689. Ya memang AMD cuma bisa pakai SSD Gen 3 sampai sekarang, tapi kenapa MSI menggunakan SSD yang speed read-nya cuma 2000-an, padahal di laptop lain udah bisa masukin SSD Gen 3 dengan speed 3000-an. Lanjut ke pengujian performance untuk rendering menggunakan Adobe Premiere, video berdurasi 1 menit dengan resolusi 4K, cut to cut dan tanpa efek sama sekali, kita dapatkan waktu di 1 menit 33 detik. Waktu yang standar-standar aja. Lanjut ke pengujian menggunakan Blender dengan 3D model BMW. Untuk CPU rendernya kita dapatkan waktu di 3 menit 33 detik, sedangkan GPU-nya di 1 menit 10 detik. Sekali lagi waktu yang standar-standar aja, padahal laptop lain di kisaran harga segini udah bisa dapetin waktu rendering di bawah 1 menit. Lanjut ke pengujian sintetis. Untuk R15 dia mencatatkan skor di 2010. Lalu untuk R20 untuk single core-nya dia di 545, sedangkan multi-core-nya hanya 4747. Padahal laptop lain di harga segini udah bisa mencatatkan skor di 5000 lebih. Lalu kita lakukan looping 10 kali untuk mengecek konsistensinya dan kita dapatkan average-nya di 4689. Dengan suhu CPU ada di 83 derajat dan maksimalnya menyentuh 94 derajat. Ya walaupun sudah menggunakan Cooling Boost 5 dari MSI, tapi karena ini laptop tipis, jadi suhunya tetap panas-panas saja. Lanjut ke pengujian simulasi gamingnya. Di 3D Mark Time Spy, laptop ini mencatatkan skor yang cukup tinggi di 8964. Begitu pula dengan 3D Mark Fire Strike, di mana skornya 23418. Skor ini lebih tinggi dari kebanyakan laptop gaming yang udah pernah kita review sebelumnya. Sedangkan untuk stress test sayang sekali dia nggak lolos uji di 90,3%. Sekali lagi mengingat laptop ini laptop gaming yang tipis, jadi suhunya gampang naik dan akan menurunkan performa CPU dan GPU-nya. Untuk suhu CPU saat stress test sendiri dia ada di 78 sampai 79 derajat, sedangkan GPU-nya ada di 88 sampai 89 derajat. Dan berikut adalah grafik 3D Mark Fire Strike laptop ini jika dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya kita sudah coba di beberapa game dan berikut adalah hasilnya. Untuk game pertama yaitu Dota 2 dengan resolusinya di Full HD, lalu untuk grafiknya kita buat di rata kanan full render dan kita dapatkan FPS-nya ada di sekitar 130-an sampai 140-an FPS. Lancar banget. Lanjut kita
di game esports selanjutnya yaitu CSGO. Untuk setting resolusinya tetap di Full HD, dan untuk grafiknya kita buat yang paling tinggi, ada yang high, ada yang very high. Dan kita dapatkan di sekitar 170-an sampai 200 FPS. Lancar banget, nggak ada frame drop ataupun stuttering. Lanjut di game esports yaitu Valorant. Setting resolusi tetap di Full HD, dan setting grafiknya kita buat rata kiri alias yang high. Dan kita dapatkan di kisaran 170-an sampai kadang tembus 180-an FPS. Lanjut ke game balapan yaitu Need for Speed Heat. Kita setting sama, resolusinya Full HD, dan untuk grafiknya kita buat di Ultra. Dan untuk scene muter-muter kota kayak gini kita dapatkan di sekitar 60 sampai 70-an FPS, dan itu lancar banget. Lanjut kita coba game AAA yaitu Assassin's Creed Valhalla. Untuk resolusinya di Full HD, dan grafiknya kita buat di Ultra High, dan kita dapatkan di kisaran 50-an FPS. Dia memang nggak sesmooth itu, tapi tetap lancar banget buat dimainin. Far Cry 6 dengan setting resolusinya Full HD dan grafiknya di Ultra, kita dapatkan di kisaran 40-an sampai 50-an FPS. Sekali lagi, grafiknya memang nggak sesmooth itu, tapi untuk main masih cukup nyaman. Oh ya, sebelum lanjut ada beberapa hal yang kita notice waktu kita lakukan pengujian gaming secara real. Yang pertama soal suhu laptop, di bagian palm rest dan juga keyboardnya itu masih aman. Ya terasa sedikit hangat tapi itu normal. Sedangkan area tengah atas di bagian speaker itu terasa lebih panas daripada suhu laptop lainnya. Lalu mengenai penurunan performance saat kita lakukan pengujian di Assassin's Creed Valhalla dan juga Far Cry 6 menggunakan MSI Afterburner. Kalau kita nyalain MSI Afterburner-nya, dia cuma jalan di kisaran 50-an FPS. Tapi kalau kita matiin, dia bisa stabil di 60-an FPS. Jadi penurunan FPS-nya tuh cukup signifikan. Dan kita nggak tahu ini kenapa. Mungkin juga MSI Afterburner itu belum kompatibel dengan kartu grafis Radeon seri 6000-an. Dan inilah bagian dalam dari MSI Delta 15. Nggak banyak yang bisa dilihat, cuman bisa kelihatan ada dua buah fan. Sedangkan untuk komponen lain kayak heat pipe, termasuk juga slot SSD dan juga RAM ada di balik motherboard ini. Itu alasan kenapa kita merasakan panas saat bermain game, karena heat pipe-nya pas ada di bawah keyboard. Dan untuk slot SSD sendiri masih ada satu slot M.2 yang kosong buat kalian bisa nambahin storage kalian. Untuk baterainya sendiri dia 82 Wh dengan kapasitas 5280 mAh. Untuk pengujian baterainya kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office untuk mensimulasikan penggunaan laptop dalam pekerjaan sehari-hari. Dan laptop ini mencatatkan waktu yang sangat baik yaitu di 7,5 jam. Lebih baik daripada laptop-laptop yang udah pernah saya review sebelumnya. Ini membuktikan gabungan prosesor dan GPU dari AMD atau yang bisa disebut dengan AMD Advantage ini punya konsumsi daya yang jauh lebih baik. Jadi laptop ini kalau dibilang laptop gaming yang powerful, ya memang powerful tapi di bidang gamingnya aja. Untuk produktivitas, masih banyak laptop-laptop lain di kisaran harga sama yang menawarkan performa produktivitas lebih baik. Untuk desainnya sendiri dia ya masih biasa-biasa aja, masih banyak yang bisa diperbaiki untuk bikin laptop ini tuh lebih cantik, terutama di bagian backlit keyboardnya. Dan untuk fiturnya sendiri masih cukup standar, tapi ada satu yang paling saya suka yaitu saat kita nyalakan dari mode sleep itu cuma butuh waktu kurang dari 1 detik. Jadi kesimpulannya untuk desain kita berikan skor 7, untuk fitur kita berikan skor 7,5 dan performa juga 7,5. Terima kasih sudah menonton video review ini sampai akhir. Kalau kalian punya saran atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang laptop ini, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semua link sosial media kita juga ada di kolom deskripsi, jadi jangan lupa kalian cek dan juga follow karena akan ada banyak info menarik di sana. Dan sekian, saya Christopher. See you in the next video.
Ayo ke Kalosa, beli laptop bisa dapat hadiah loh. Kumpulkan kupon pembelian minimal Rp250.000. Anda berkesempatan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Grand prize Honda CBR 150R dan Honda All New Fit. Buruan, shopping di Kalosa.